untuk ID Zoom-nya. Oke, untuk soal yang minggu lalu sudah dikerjakan. Minggu lalu saya ada memberikan soal ya, tapi kita bahas belum sampai penggambaran ya sama letak garis netralnya. Kemarin saya minta kalian hitung. Sudah dikerjakan? Yang kelas B, Maharani sudah mengerjakan? Ada Maharani? Maharani ada tidak? Maharani kelas B? Dipo ada Dipo? Suara saya terdengar ini? Halo? Dipo ada Dipo? Iya Ibu, ada Ibu. Oh, Ibu. Oke, sudah dikerjakan yang minggu lalu? Minggu lalu kita ada bahas mencari tegangan akibat normal eksentris ya. Sudah dikerjakan? Letak garis netral dan penggambaran diagramnya. Ada yang sudah atau kelas C? Kelas C ada?
Permisi, Bu. Izin share screen boleh, Bu? Siapa? Rafif? Ya, Ananda Rafif. Ananda Rafif. Oke, silakan. Boleh share. Izin Ibu, ini sudah terlihat belum? Soalnya yang ini bukan Ya, Ibu. sudah terlihat. Permisi Ibu, soalnya yang ini bukan. Soalnya bukan yang itu. Yang kemarin yang tarik. Oh, kayaknya sih salah ngerjain ya Bu. Kalau di Bukan yang ini. Soalnya bukan ini. maaf Ibu, saya salah ngerjain kertasnya. Kamu ngerjain soal yang mana ini? Ananda. Ini ada contoh soal dari UTS Gasal Bu. PS Gasal. Iya, ini scan-nya. Kalau kertasnya ini yang saya pegang di layar. Ya, minggu lalu saya nggak bahas yang ini ya. Minggu lalu bahas normalnya normal tarik. Dicatat nggak? Hadir kan rasanya Ananda, Rafif kemarin? Iya hadir Bu. Kayaknya yang salah ngerjain. Oke, yang itu kamu kerjain tadi sampai mana? Saya coba ini Bu, gambar diagram tegangan 3D-nya sama garis netral, cuman saya nggak tahu benar atau tidak. Sebentar dulu ya. Yang lain ada yang mengerjakan yang soal saya berikan? Ayo dijawab, nggak harus benar. Justru sekarang kalian mau dijelaskan. Kan nggak mungkin kan sekali kuliah langsung kalian ngerti. Iya, terima kasih tadi Ananda Rafif ya. Udah kamu Iya, kelas Ibu. C ya, Ananda ya? Kelas C Bu. Ya. Berarti kan kamu udah pernah ya? Iya Ibu. Iya, terima kasih. Yang kelas A sama B nih loh. Justru kita mau tahu nih, jelas nggak apa yang dijelaskan Ibu Marsyali minggu lalu? Atau nggak mau dijelaskan ulang? Tadi yang ditanya siapa sih tadi? Kali Dipo, terus siapa lagi tadi? Saya mencatat ya. Dipo, Maharani, dijawab. Bisa atau nggak bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nggak buat juga bilang nggak buat. Nggak apa-apa gitu loh. Mau menjawab, Maharani? Ada atau tidak ya Maharani ya? Dipo kelas B ya, Dipo juga ya. Ada Dipo? Iya Bu, ada Ibu. Gimana Dipo? Saya Maharani ada Ibu. Saya masih bingung caranya Bu. Jadi saya mau nyoba juga tadi ragu gitu Ibu. Maaf. Jadi artinya kamu belum mencoba ya, belum Iya Ibu. membuat. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas kejujuran kamu. Maharani? Iya Ibu, saya sama kayak Dipo jadi masih bingung. Nggak Jadi sama belum kayak Dipo. Jadi kamu gimana? Maksudnya? masih bingung Ibu caranya. Buka ya itunya di videonya di mute. Masih di mute. Bisakah di unmute? Atau nggak mau ikut? Nggak apa-apa. Kalau memang ini dianggap hari libur, silakan kalau mau keluar. Maharani bisa dibuka kan? Kalau yang mau hadir sini tolong. Iya sebentar Ibu, mungkin koneksinya Ibu. Ya udah jangan alasan koneksi, udah dari tadi udah siapkan ya. Jadi, siapa lagi yang lain? Ayo yang kelas A sama B. Kalau kelas C udah tahu tuh Ananda Rafif ya, jadi udah menjawab. Sulit nggak Ananda? Sulit kan? Lumayan Bu, harus teliti. Harus mesti ngerti. Nah iya makanya. Teliti.
Yang lain? Lia, kelas A sekarang. Lia, ada hadir kah? Lia Sukma? Nggak hadir ya? Oke. Rania? Rania, Iya, Ibu. hadir kah? Hadir, Ibu. Gimana Rania, udah buat belum? Ibu, saya juga masih bingung sama caranya, Ibu. Nggak bingung atau jadi berarti kamu sudah mencoba, bingung atau belum mencoba? Saya masih bingung, jadi belum dicoba juga, Ibu. Maaf, Bu. Ya sudah, ya terima kasih, nggak apa-apa. Dijawab tapinya. Reksa, ayo. Pasti nih Reksa. Gimana Reksa? Saya juga sama Bu belum buat karena dari caranya kemarin saya masih belum paham banget, jadi belum dibuat Bu. Yang kamu nggak ngerti apa Reksa? Kan kamu kelas C, udah pasti udah pernah ujian dong. Halo Reksa, Ya Bu, apanya yang nggak ngerti? gambarnya Bu. Cuman kemarin tuh saya ikut kelas nggak sampai akhir Bu karena saya ada kegiatan mendadak, jadi belum sempat sampai akhir Bu saya kemarin mengikuti kelasnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Oke, berarti rata-rata belum mengerti ya ini ya semuanya ya. Kelihatannya begitu, Bu Marsyarli. Berarti Iya. mesti dijelaskan lagi deh kalau nggak. Oke. Boleh di-share yang punya Ananda Rafif? Sekalian kita Iya. lihat ya bentuk soalnya ini. Iya, boleh, Bu. Dari awal ya, Rafif. Iya, Ibu. Atau boleh Rafif sambil dijelaskan, jadi saya juga Iya. tahu itu, biar teman-temannya mungkin juga Iya. bisa mendengarkan. Iya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore. Sebelumnya izin membagi ya. Ini ada contoh soal. Sebelumnya minta maaf, Bu, soalnya salah. Cuman untuk kasus ini, soalnya itu dia ada gaya yang bekerja itu di sini ya. Ada gaya P sebesar 22 ton. Ini bekerja secara eksentris dua arah karena dia punya ukuran eksentris di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini kan gambar tiga dimensi yang sebenarnya bukan tiga dimensi, cuman elevasi pandangnya itu tidak dua dimensi simetris. Kemudian di gambar yang simetrisnya itu seperti berikut ini. Yang merah ini ada titik, itu adalah area tangkap kerja tekannya ya Ibu, yang memiliki Maaf saya ini titik Iya. kerja gaya. Kita titik. seragamkan lagi ya, Iya, Bu Marsyari ya. Titik K, kerja. kasih K, Kasih kasih K tulis ya, Bu. K. Tulis Rafif, K. K besar. K. Ya, gitu. Ya. Titik tangkap kerja gaya di sini adalah sumbu X ya, teman-teman semua. Makanya kemudian di sini ada jaraknya adalah 10 ya. Kemudian untuk jarak yang terhadap sumbu Y sebesar 20 cm. Kemudian untuk ukuran penampangnya sendiri itu dia nilai B atau lebarnya itu adalah 30 cm. Maaf mungkin ini kepotong. 30 cm. Lalu untuk apa namanya tingginya B kali H ya, H-nya adalah 70 cm. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang pertama kita harus menghitung gaya-gaya dalam. Jadi kita harus tahu, kita harus tulis simbol N, momen X dan momen Y. Nah, N-nya ini sendiri itu apa? Itu adalah gaya yang tadi P itu, karena dia tekan makanya notasinya negatif. Dan ini saya beri warna merah ya, negatif 22 ton tekan. Pertama kita cari ada MX,
ya, ada momen X. Itu rumusnya adalah gaya tekan tersebut yang adalah negatif 22 ton dikali dengan CY. Apa itu CY? CY itu adalah panjang CY itu adalah panjang eksentris terhadap sumbu Y yang tadi, yaitu 20 cm dikonversi. Ini di sini saya konversi ke meter, makanya menjadi 20 bagi 100, 0,2 meter. Kemudian didapatlah nilai momennya, yaitu gaya kali jarak ya, itu negatif 4,4 ton dikali meter. Kemudian yang kedua adalah MY, momen Y, yaitu gaya tekan tersebut yang tadi, dikali dengan CX, yaitu adalah jarak eksentrik terhadap sumbu X, yaitu 10 cm, juga dikonversikan ke meter, menjadi 0,1 meter, maka negatif 22 ton dikali 0,1 meter, memperoleh hasil negatif 2,2 ton kali meter. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu menghitung namanya property section tersebut. Yang pertama kita mencari ada luas, yaitu lebar dikali tinggi atau B kali H, ya kan. Kita punya 30 cm dikali 70 cm, kita peroleh 2100 cm persegi. Yang di sini kebetulan saya konversi, Ibu, jadi 0,21 meter persegi. Kemudian untuk CXCY yang dari soal juga saya konversi menjadi 0,1 meter dan 0,2 meter. Lalu kemudian kita mencari ini sesuatu yang familiar ya, adalah inersia. Nah, inersia ini ingat hasilnya harus dalam pangkat 4. Jadi rumusnya yang pertama untuk inersia di sumbu X adalah 1/12 dikali lebar dikali tingginya dipangkatkan 3. Nah, di sini lebarnya kan 30 cm dikali 70 cm pangkat 3. Hasilnya adalah 857.500 cm pangkat 4. Ini lalu saya konversikan menjadi meter. Nah, karena dia pangkat 4 dan ke meter itu pangkat 2, makanya pangkat 4 kali pangkat 2 itu kan berarti dikurang pangkat 8. Nah, ini mohon koreksi, mungkin ada kesalahan pangkatnya. Lalu untuk yang inersia terhadap sumbu Y, yang berbeda adalah di pangkat rumusnya, yaitu 1/12 itu dikali B yang dipangkatkan 3, bukan hanya. Dan seterusnya, makanya diperoleh nilai 157.500 cm pangkat 4, kemudian dikonversi ke meter. Lalu ini ada rumus tegangan yang selanjutnya akan dipakai di langkah berikutnya, yaitu menghitung tegangan lentur yang terjadi di titik A, B, C, D. Nah, pertanyaannya A, B, C, D itu yang mana yang dimaksud? Itu adalah kita menghitung tegangan lentur yang terjadi di sini nih, teman-teman, ya kan, di titik A, B, C, sama D. Nah, untuk rumusnya sendiri itu menggunakan rumus yang sama, hanya saja konotasi plus dan min yaitu berubah ya. Kalau untuk di titik A, tegangan A, maka itu sigma A ya Bu, sigma yang huruf kecil ya. Iya, sigma huruf kecil A itu adalah positif N per F. F itu luas penampang ya, yang tadi sudah kita hitung. Kemudian ditambah momen X dikali Y, yaitu apa? Yaitu tuh adalah ukuran, apa salah ya? Ukuran. Oh, Ibu, maaf, kayaknya saya salah nulis deh ini, 0,3-nya. Harusnya 0,7. Yang mana 0,7? Ini Bu, ini kayaknya saya ketukar Bu, 0,3 sama yang ini. Mestinya di sininya 0,7. MX, MY. Iya, Bu. Ini saya ketukar. Dilanjutkan. Iya, jadi ini catatan semuanya. Jadi semestinya di sini itu adalah MX kali Y. Y-nya itu kan adalah si tingginya itu adalah 70 cm konversi ke meter. Jadi 0,7 ya. Jadi harusnya sini 0,7. Makanya otomatis hasilnya juga berubah. Ini nanti berubah semua. Kalau untuk sementara ini tadi yang hitungan yang salah itu
seperti ini Bu, teman-teman. Kemudian yang berbeda itu notasinya, kalau untuk titik A dia positif, positif, positif. Kalau untuk titik B itu positif, positif, negatif ya. Terus untuk titik C itu positif, negatif, negatif. Dan yang terakhir itu untuk titik D positif, negatif, positif. Ya, cuman ya kembali lagi, maaf ini salah nilai X dan Y-nya. Jadi otomatis hitungannya juga salah. Kemudian kita memeriksa letak garis netral yang rumusnya adalah sebagai berikut. Negatif inersia sumbu X dibagi dengan jarak eksentrik terhadap sumbu Y dikali dengan luas penampang yang tadi. Nah, ini mungkin kalau kalian lihat, ini kan pakai satuannya masih sentimeter ya. Kemudian diperoleh nilai Y-nya sama dengan berikut. Nah, ini nanti jadinya untuk memperoleh koordinat X, Y. Kalau di sini itu berarti X-nya 0, itu dia Y-nya itu yang 20,41 itu, ya kan? Maaf, 20,41. Ya. Nah, kemudian yang di bawahnya itu menghitung X dengan rumusnya inersia terhadap sumbu Y dibagi dengan jarak eksentrik terhadap sumbu X dikali penampang, diperoleh negatif 7,5 cm. Nah, kalau untuk ini berarti ini koordinatnya adalah X itu 7,5 cm, tapi dia negatif ya, berarti dia ada di bawah sumbu X. Maaf, dia berarti ada di bawah sumbu X di sebelah kiri. Negatif 7,5 dan Y-nya itu 0. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nanti dia lanjutnya ke sini, ke gambarnya sebagai berikut. Ini gambar tegangan yang nominalnya salah, namun kira-kira kalau untuk gambar di 3 dimensinya mungkin seperti ini ya Ibu. Nah, kemudian yang tadi barusan koordinatnya itu ada 0, X-nya 0, Y-nya 20,41 cm, dan yang X-nya negatif 7,5 cm dan Y-nya 0 itu yang mana? Itu di sini nih. Nah, kemudian tarik garis, ini adalah garis netral. Nah, garis netral ini fungsinya apa? Dia akan menentukan di sini ya, itu nilai P-nya itu sama dengan 0, ya kan, dan juga di sini. Nah, makanya kemudian, ya kembali lagi, ini salah ya, nilai tegangannya. Tapi kira-kira diagram 3 dimensinya yang akan dibuat di akhir perhitungan setelah semua selesai, itu seperti ini. Dan itu sudut pandangnya itu secara 3 dimensi. Nah, mungkin sekian dari saya, Ibu. Mohon koreksinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Rafif. Nah, dari yang dijelaskan Ananda Rafif, saya tanya ke Ananda Rafif dulu. Kamu ada kesulitan atau bingung pada saat mengerjakan yang bagian mananya? Oh, saya izin Bu, mungkin karena belum terbiasa aja sih Bu latihan, jadi ini masukin nilai waktu menghitung tegangannya itu masih salah ya Bu. Seperti misalkan ini kan harusnya nilainya mx kali y berarti harusnya 0,7. Terus mungkin kadang ya masih belum biasa juga Bu waktu nentuin, oh ini kan titik tangkap di sini dia gayanya tuh tekan, berarti otomatis momennya ke kanan, ini betul ya Bu, seperti ini momen arah putaran momennya. Ini juga kadang masih ragu ya Bu, jujur. Kemudian ini juga Bu, saya izin bertanya, misalkan seperti ini, walaupun ini hitungannya salah ya Bu, dia kan garis netralnya berpotongan di sini, berarti kan ini 0 ya Bu, gaya yang terjadi di sini, tegangan yang terjadi di sini kan berarti 0. Tapi kalau misalkan untuk yang ini Bu, apakah benar seperti ini, ataukah dia mungkin grafiknya dia motong gini Bu, kayak misalkan unstop gitu. Saya mau izin menanyakan itu juga. Itu aja sih. Oke, baik. Oke, kita coba yang lainnya. Dari bentuk soal ini, kalian kan dari tadi bilang belum mengerti. Nah, sekarang saya tanya dulu. Yang kalian belum mengerti itu di bagian mananya? Kita pembahasan ini masih mengenai tegangan akibat normal, tapi normalnya eksentris. Jadi pada saat kita masuk ke rumus tegangan, selain rumus yang akibat normal, yang N per A, atau P per F ya, mungkin kalian bisa lihat
bentuk rumusannya, ada yang menuliskan P per F, ada yang menuliskan N per A, ya. Itu sama aja ya, cuman notasinya aja, penamaannya. Itu adalah untuk bentuk normalnya sentris. Nah, ini karena normalnya eksentris, ada kita tambahkan selain pengaruh normal, adalah pengaruh dari momen eksentrisitasnya. Ya, makanya ada ditambahkan mx kali y per x dan my kali x per y. Bentuknya seperti itu ya. Kita tambahkannya. Nah, jadi langkah pertama kalian harus tahu dulu nih. Oh, saya punya soal gaya dalam apa sih yang bekerja di elemen struktur? Karena tegangan ini erat kaitannya pertama adalah gaya dalamnya. Ingat ya, jadi korelasinya ini. Gaya dalam itu adalah gaya aksi, tegangan ini reaksinya. Akibat gaya dalam menimbulkan tegangan. Jadi kalian harus tahu dulu nih, oh gaya dalamnya apa saja. Sehingga kita bisa tahu rumusan tegangan apa yang akan kita pakai. Setelah kalian sudah tahu gaya dalamnya, satu poin lagi yang penting adalah mengenai section properties-nya, yaitu irisan penampangnya. Bentuk penampang kalian ini apa? Misalkan bentuk soal ini, penampang kolom berbentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang ukurannya B kali H. Ada sekian. Nah, berarti section properties-nya di sini yang perlu kita tahu apa? Adalah luas penampangnya, kemudian inersia penampangnya. Nah, titik-titik yang lain yang kita perlukan adalah jarak-jarak dari titik kita mau cari tegangan ke titik berat penampangnya. Itu komponen dari section properties. Jadi cuma dua hal tersebut. Kalian harus tahu dulu gaya-gaya dalam, kemudian kalian harus tahu section properties-nya. Nah, setelah kalian sudah tahu, baru tinggal kalian input ke bahasan tegangannya. Kalian tinggal masukkan. Nah, di sini tadi kita punya adalah kolom. Ya, boleh geser ke bagian soalnya, Ananda Rafi. Ini. Oke. Ya. Ini maaf ya, saya mungkin agak coretnya agak kurang jelas ya. Ini stylus saya masih belum ketemu ya. Nah, jadi di sini kolomnya kalian perhatikan. Oh, di soal ada kolom. Ya, di kolom ini bekerja gaya apa saja? Oh, ternyata di kolom ini ada beban P bekerja. Ya. P ini bekerja di, kalau secara kolom tuh mungkin seperti ini. Bentuknya nih, seperti ini nih. Kalau secara garisannya ya. Ini entah di bawahnya mungkin bentuknya seperti ini mungkin ya. Kita nggak tahu ya peletakannya apa. Jadi ini diiris nih kolomnya nih ceritanya. Kita lihat nih. Di irisan kolom kita ada beban P bekerja. Jadi kita punya struktur vertikal, P-nya ini juga kan vertikal. Berarti itu gaya apa? Gaya normal. Ya, jadi kita melihat ini cuma normal saja. Nah, untuk berat sendiri ini kita abaikan. Jadi kita cuma lihat beban yang bekerjanya saja. Ya. Beban normal berarti kita punya apa? Rumusan tegangan kalau akibat gaya normal adalah N per A. Gaya normal per luas penampang. Luas penampang dari irisannya. Kolomnya ini bentuknya apa? Nah, tapi ingat, bentuk rumusan tadi adalah untuk bekerjanya adalah di titik kerja gaya normalnya di titik K. Ya, ini di sini. Titik K. Oke. Dia bekerja di situ. Berarti apa? Kita lihat ada jarak terhadap sumbu X, ada jarak terhadap sumbu Y. Dia normal, eksentris, dua arah. Nah, itu dulu kalian tahu, oh ada normal, normalnya eksentris. Eksentrisnya apa? Dua arah.
Pengertian normal eksentris dua arah apa? Menimbulkan momen eksentrisitas. Karena dua arah, momen eksentrisitasnya pun ada dua. Ada mx, ada my. Ya, jadi kita punya normal mx, my. Nah, untuk momen eksentrisitas kemarin kita pakai notasinya m kecil ya, supaya membedakan dengan nanti momen yang akibat beban luar. Ya, seperti itu. Nah, baru setelah kita sudah tahu nih komponen GG dalam yang bekerja, kita lihat nih section properties-nya. Oh, dia adalah penampang berbentuk persegi panjang. Kebetulan di sini belum diberikan nih inersianya, berarti harus kalian hitung inersianya. Bisa kan ya menghitung inersia persegi panjang ya? Untuk bangun dasar ya, 1/12 kali B kali H pangkat 3 untuk IX-nya. Kemudian Y-nya 1/12 kali H kali B pangkat 3. Nah, itu dulu ya. Jadi kalian sudah punya nih. Section property sudah tahu. Kemudian gaya dalam sudah tahu. Nah, kita tinggal masuk nih ke rumusan tegangan. Nah, rumusan tegangan tadi, selain kita tahu komponennya, kita juga harus tahu, selain besarannya tadi, kita juga harus tahu arahnya. Kenapa? Karena ada tanda positif negatifnya dalam rumusan tegangan. Ya. Nah, tanda positif negatif kita lihat dari mana? Dari arahnya nih. Kalau untuk normal, kan rumus tegangan ya, plus minus N per A. Ya. Nah, ini yang akibat normalnya, N per A-nya, plus minusnya dari apa? Dari tekan atau tarik untuk gaya normalnya. Kalau dia tekan, tandanya apa? Kalau tekan, Negatif, Bu. kita masukkan tandanya apa? Negatif. Positif. Negatif. Ya. Kalau dia tarik, Positif, Bu. positif. Ya. Dan ingat, untuk normal, ini di titik manapun dia tidak ada pengaruhnya. Makanya tidak ada unsur X atau Y-nya ya. Jadi dia pasti konstan. Nanti kalian mau mencari tegangan di titik A, di titik B, di titik C, di titik D ya. Nah, itu semua sama tandanya. Jadi kalau dia tekan ya udah semuanya sama, minus N per A. Mau di titik manapun dia konstan sekian. Untuk yang normalnya. Ini normalnya kita anggap sudah sentris ya. Nah, karena normalnya sudah kita pindahkan ke titik berat, sudah sentris, tadi menimbulkan momen eksentrisitas. Jadi kita masukkan nih rumusnya, akibat yang momennya. Plus minus, saya pakai notasi kecil ya, mx kali y per ix. Ini adalah momen eksentrisitas terhadap sumbu X. Karena normalnya tadi ada jarak terhadap sumbu X. Makanya namanya MX. Dia memutar terhadap sumbu X momennya ini. Ya. Kemudian tadi ada yang MY-nya juga ada. Karena ada jarak terhadap sumbu Y. Ada momen yang berputar, memutari sumbu Y. MY kali X per Y. Oke, nah sekarang untuk MX dan MY ini ada pengaruh dari arah momennya. Untuk kita memasukkan tanda positif atau negatifnya. Nah, sebelum kita masukkan tanda positif negatif untuk momen, kita gambarkan dulu nih arah lenturan momennya. MX-nya bagaimana, MY-nya bagaimana. Ya. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan. Kalian mudahnya ingat bagaimana? Lihat dari kondisi normalnya. Normalnya apa tadi? Normal tekan.
Oke ya, normalnya normal tekan. Berarti kalian lihat titik kerja gayanya tadi di titik K. Ya, titik kerja gaya normalnya titik K. Itu ada di mana? Di bagian kanan bawah. Ya, jadi kalau ini adalah nih, ini kan posisi sumbu X, sumbu Y dari penampang kita ya. Nah, titiknya ini ada di mana? Di bagian ini nih tadi. Kanan bawah. Berarti pengertiannya apa? Dia tekan, gaya normalnya tekan, berarti arah-arah panah dari momennya adalah menuju titik kerja gayanya. Ya, mudahnya seperti itu. Tekan menuju titik kerja, kalau tarik menjauhi. Ya. Nah, tadi MX. MX itu apa? Momen yang memutari sumbu X. Jadi, nih, memutari sumbu X. Dia berputar di sumbu X. Titik kerja gayanya ada di mana? Di bawah tadi ya, di bagian bawah. Karena tekan, berarti ingat tadi tekan menuju titik. Buat panahnya ke bawah. Ya, saya kasih prinsip yang kalian mudah mengerti aja daripada saya bilang kalian melingkarin ini dia berputar. Nah, gampangnya kalian ingat kalau tekan menuju titik berarti arah panah dari momennya ini menuju titik. Ya. Nah, kemudian MY apa? Momen yang memutari sumbu Y. Buat dulu nih. Memutari sumbu Y. Titik kerja gayanya di mana? Di kanan. Ingat normal tekan berarti dia menuju titik. Berarti kita buat panahnya ke kanan. Ada yang mau bertanya untuk arah-arah dari momen eksentrisitas? Sudah Saya izin jelas? bertanya, Bu. Oke. Siapa Saya mau izin nanya? bertanya untuk tadi kan Ibu beritahu kita harus menentukan itu kita harus tahu dulu normalnya itu tekan atau tariknya, Ibu. Betul. Nah, berarti kalau untuk menentukan arahnya ini kita harus cari dulu berapa besar gaya normalnya. Nah, setelah itu kita dapat negatif atau positifnya, baru kita bisa tentu arah dari momennya, Ibu. Iya. Jadi arah momen itu lihat dari posisi titik kerja gaya dan normalnya tekan atau tarik. Jadi dua hal itu yang harus kalian perhatikan. Normalnya tekan atau tarik, kemudian titik kerja gayanya di mana. Itu untuk arah momennya. Kalau besar momennya tinggal titik kerja gaya dikalikan jarak ya. Kalau besar MX, MY-nya. Jelas? Siapa tadi yang bertanya ya? Namanya? Saya, Bu, Rian Adrian. Rian. Ya, Oke, Rian udah jelas? jelas, Bu. Tapi saya masih bingung. Saya izin bertanya sedikit lagi. Ya. Boleh, Untuk silakan. yang Y, kan itu tadi MX dikali Y dan MY dikali dengan X. Untuk Y dan X-nya ini, itu jarak dari, mana bukannya, itu jarak yang dari titik kerjanya ke titik yang ditanya atau gimana? Ke ini ya, tadi memang belum. Saya masih menjelaskan komponen untuk arah-arah MX, MY-nya. Tapi masuk ke rumusan tegangan, X dan Y-nya tadi saya belum jelaskan memang. Baik, Kalau Bu. mencari besaran MX, MY, Rian sudah ngerti? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang saya tanya ke Rian, MX-nya berapa tuh? MX-nya dikalikan tadi Gaya normalnya berapa tadi? 22 ton. Ya. Berarti 22 MX-nya berapa? MX-nya itu jarak terhadap sumbu Y yang dipakai. Betul, jarak terhadap sumbu Y. Berarti normal dikali? Normal dikali dengan jarak terhadap sumbu Y 20 cm. 10 Oke, cm. nah. 10 cm. 20 apa 10?
20 ya, 1020. Terhadap 20 sumbu. ya. Jarak ke sumbu X. MX kali jarak ke sumbu X berarti 20. Terus MY-nya berapa? MY-nya berarti 22 dikali dengan 10. Oke, ya, benar ya. Jadi kamu sudah tahu tadi itu adalah besarnya. Kemudian tadi prinsip arahnya tinggal lihat ya. Oh, dia tekan, berarti menuju titik, tinggal lihat titik kerja gayanya di bawah. Berarti MX arah panahnya ke bawah. Titik kerjanya di kanan, berarti MY arah panahnya ke kanan. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya dulu untuk MX dan MY-nya? Sebelum saya masuk tanda positif negatif dan komponen X dan Y di rumusan tegangan. Tidak? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, sekarang setelah kita sudah punya ini besar, arah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ininya nih. Komponen dari tegangannya. Tadi positif negatif untuk normal adalah lihat tekan atau tarik ya. Ya tadi normalnya tekan. Maka di sini kita masukkan tandanya adalah negatif ya nanti di sini untuk normalnya. Nah, kemudian komponen MX dan MY kapan tandanya positif atau negatif adalah kita melihat dulu titik mana kita mau cari tegangannya. Nah, ini kan di soal yang kita perlu cari adalah kalau untuk tegangan lentur ya, ini kan akibat normal dan momen lentur, berarti yang kita paling dominan kita cari adalah titik-titik terluar. Jadi di soal atas tadi kan diminta berarti adalah titik A, B, C, dan D ya, titik-titik terluar itu. Nah, dari titik-titik terluar ini kita lihat nih. Pertama kita lihat dulu waktu kita mau mencari tegangan di titik A. Ya. Nah, waktu kita masuk tegangan di titik A itu posisinya adalah di kiri bawah. Ya. Nah, posisi dari titik ini untuk MX adalah kalian perhatikan adalah posisi dari titiknya di atas atau di bawah sumbu X. Sedangkan untuk MY yang kalian perhatikan titik tersebut apakah di kanan atau kiri dari sumbu Y. Ya. Jadi kalau sumbu X, nah nih sumbu X, berarti ini ada atas, ada bawah. Ya, ada atas, ada bawah. Nah, karena tadi MX-nya, arah panah dari MX-nya ini adalah ke bawah, ya, maka di sisi atas sumbu X tandanya positif, di sisi bawah sumbu X tandanya negatif. Ya, jadi karena tadi momennya kan seperti ini ya, momen MX-nya, jadi kan dia melendutnya begini, sisi atasnya tertarik, sisi bawahnya tertekan. Sehingga pada saat kalian mau mencari titik tegangan yang berada di bawah sumbu X, komponen ini kalian masukkan tandanya adalah negatif kalau titiknya ada di bawah sumbu X. Tapi kalau dia di atas sumbu X, berarti kalian masukkan tandanya positif. Ya. Jadi kalau titik A tandanya positif atau negatif MX-nya? Negatif, Bu. Positif? Negatif? Negatif, Bu. Negatif. Oke. Kalau titik C, positif atau negatif? Positif, Bu. Positif, Bu. Positif. Kalau titik D, delta D. Positif atau negatif MX-nya? Positif, Bu. Positif. Kalau titik B, beta B. Negatif, Bu.
negatif. Ya, jelas ya? Nah, sekarang yang MY. MY kan tadi arahnya begini. Ya, berarti arah lanjutannya begini. Artinya apa? Ini sumbu Y ya. Nih, di sisi kanan sumbu Y ini negatif. Di sisi kiri sumbu Y ini tandanya positif. Berarti kalau titik A, MY-nya positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Kalau titik B, MY-nya positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif, ya. Jadi sudah jelas semuanya untuk masuk ke rumusan tanda positif negatif MX dan MY-nya? Ada yang masih belum jelas? Ada? Saya masih kurang jelas, Kak, yang MY-nya. MY-nya? Iya, Kak. Oke, saya ulangin ya. Oke. MY. Nih, MY kita tadi bentuknya kan seperti ini nih. Warnanya. Artinya apa? Artinya dia melendut ke kiri. Huruf C begini ya. Nah, melendut ke kiri bagaimana sih? Pokoknya di sisi yang lendutannya, sisi luar lendutan, berarti itu positif. Sisi dalam lendutan ini negatif. Oke, nah ini sumbu Y-nya kita nih. Ya, sumbu Y kita berarti apa? Sisi kiri dari sumbu Y dia positif. Sisi kanan sumbu Y dia negatif. Jadi kita lihat nih, oh titik A dan titik D ada di sisi kiri. Berarti nanti tandanya adalah positif. Yang A, D. Sedangkan sisi kanannya C dan D itu negatif. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Ada yang masih mau tanya untuk tanda positif negatifnya? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu untuk ini. Masalah X dan Y-nya ya. Nah, sekarang kita lihat X dan Y-nya. Ya. Jadi selain tadi ini ya, normal kita sudah tahu, MX sudah tahu besarnya, MY sudah tahu, luas penampang bisa ya? Luas penampangnya berapa berarti? 210, Bu. Berapa? 210 ya. B kali H ya, karena bentuknya persegi panjang. 70 kali 30, 2100 ya, bukan 210. Oke, jadi kalian harus perhatikan satuan juga ya. Kemudian IX, Y tadi juga sudah tahu. Nah, sekarang tinggal komponen X dan Y. Nah, sekarang Y ini apa sih? Y itu adalah jarak dari titik kita mau cari tegangan ke sumbu X. Jadi kalian misalkan mau cari tegangan di titik C. Ya. Y-nya itu mana? Dari titik C ke sumbu X. Ini berapa jaraknya? Berapa jaraknya berarti? 35, Bu. 35. Jadi nanti kalian tinggal masukkan MX kali 35 per IX. Ya.
Sedangkan yang X-nya, kebalikannya. Kalau Y itu jarak ke sumbu X, kalau X itu jarak ke sumbu Y. Berarti jaraknya berapa? 15 ya, Bu. 15. 15. 30 kan ya tadi lebarnya ya? Iya, 35 apa 30, Bu. 30 ya? Oke, ya. 15. Jadi nanti MY kali 15 per Y. Ya, coba nanti Ananda Rafif coba dicek lagi ya jawaban kamu tadi untuk Iya, jaraknya ya. baik. Kayaknya masih ada yang salah tadi. Oke. Nah, di sini kebetulan bentuknya simetris. Jadi di titik A, titik B, titik C, dan titik D, X dan Y-nya kebetulan sama. Semuanya X-nya ini adalah 15 dan semua Y-nya ini adalah 35. Karena dia simetris nih. Tapi kalau misalkan kalian punya penampang bentuknya T misalkan ya. Nah, terus ini adalah titik berat penampangnya. Nah, ini kan nggak sama nih. Y atas dan Y bawahnya nih nggak sama. Ya. Nah, ini berarti bisa berbeda nih Y-nya. Y atasnya berapa, Y bawahnya berapa. Nah, kalau untuk X-nya sih ini sama nih, karena simetris kiri kanan ya. Tapi atas bawahnya nggak simetris. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kalau untuk kondisi simetris, ini bisa kalian langsung masukkan angkanya sekali, terus kalian tinggal jumlahkan ya. Tinggal ganti tanda positif negatifnya aja nih. Tapi kalau dia tidak simetris, harus kalian hitung lagi nih, masukkan komponen X dan Y-nya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan, mencari tegangan? Ini mana tegangan? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan untuk garis netralnya ya. Boleh digeser ke bagian garis netral, Rafif? Bisa dihapus nggak ya, Rafif? Dari saya ini Oh, sudah, bisa, Bu. tolong dihapusin dulu ya. Sudah. Oke, makasih. Oke ya, ini letak garis netral. Jadi minggu lalu juga saya sudah berikan, ini adalah rumusan untuk letak garis netral. Tapi ingat ya, rumusan ini hanya untuk kondisi kita tegangan ini timbul akibat normal eksentris saja. Ya. Jadi kalau kalian punya tegangan tidak hanya normal eksentris, contohnya ada pengaruh dari gaya luar yang menimbulkan momen akibat beban luar, kalian tidak boleh pakai rumusan ini. Ya, ini hanya untuk kondisi gaya dalamnya adalah normal eksentris. Oke. Jadi kalian tinggal masukkan rumusan ini. Minus IX per CY kali A, itu Y-nya, koordinat Y-nya. Kemudian koordinat X-nya adalah minus IY per CX kali A. Tanda negatif di sini bukan menunjukkan dia adalah koordinat untuk X dan Y negatif. Bukan ya.
Tapi tanda negatif di sini menunjukkan dia adalah berlawanan dari titik kerja gaya normalnya. Oke, jadi kalau kalian punya, ini adalah sumbu koordinatnya ya. Ini Y-nya, ini X-nya ya. Nah, tadi titik kerja gaya kita kan ada di sini. Ini ya, titik K. Oke, nah tanda negatif di sini pengertiannya apa? Dia berlawanan dengan titik kerja gaya normalnya. Jadi kalau untuk Y-nya, titik K-nya kan ada di bawah, ya, di bawah sumbu X. Maka nanti posisi Y-nya ini pasti ada di atas sumbu X. Ya, dia ada di atas sumbu X. Ya, di atas sumbu X. Kemudian X-nya, karena dia ada di kanan ya, maka dia pasti ada di kiri. Nah, atas kiri, berarti kemungkinan nanti dia ada di sini nih, untuk koordinat X dan Y-nya ini. Ya, Y atas, X kiri. Karena dia berlawanan dengan titik kerja gaya normalnya. Jadi kemungkinan nanti garis netralnya seperti ini posisinya. Oke, Y atas, X kiri. Jelas ya? Jadi jangan sampai kalian keliru mengartikan tanda negatifnya. Kalian pikir, oh Y-nya negatif, berarti koordinat Y negatif itu ada di bawah. Bukan. Tapi ini pengertiannya berlawanan dengan titik kerja gaya normalnya. Jadi dia ada justru di koordinat Y positif ya. Kemudian X-nya negatif karena titik kerja gayanya di kanan, maka nanti X-nya ada di kiri. Nah, ini tinggal kalian masukkan aja. IX kalian sudah tahu. CX sudah tahu. A sudah tahu. Tinggal masukkan aja. Ya, CX, CY. Ada yang mau ditanyakan untuk letak garis netral dari rumusannya? Sudah jelas? Ya, rumusannya kayak saya rasa sudah cukup jelas ya, komponennya kalian sudah tahu ya angka-angkanya dari mana asalnya. Hanya tadi ya untuk penggambarannya pengertiannya itu ya. Dia ada berseberangan dengan titik kerja gaya normalnya. Oke, nah kalau kalian sudah dapatkan tegangan, sudah dapatkan koordinat letak garis netralnya, kalian tinggal gambarkan diagram tegangannya. Nah, kalau kalian gambarkan secara 3 dimensi, tinggal kalian buat seperti ini, yang teman kalian sudah gambar ini ya. Tapi nanti tinggal diperhatikan untuk besarannya aja. Tadi takutnya ada salah dalam perhitungan ya. Jadi kalian tinggal gambarkan nih. Oh, di D berapa tegangannya? Kemudian di A berapa? Di C berapa? Di D, di B berapa? Ya, terus tinggal dihubungkan saja. Jadi kalau kalian punya nih, nampangnya 3 dimensi ya. Kan ini. Nah, ini seperti tadi, tinggal gambarin aja. Ini ya. Ini titik A, tadi tandanya positif atau negatif.
Titik B, positif atau negatif. Nah, misalkan kalian dapatkan ada dua kalian menggambarkannya ya. Kalian boleh gambarkan dengan asumsi kalian belum tahu posisi letak garis netral nih. Jadi kalian tinggal gambarkan besar tegangan menggunakan skala. Jadi di titik D berapa, di titik C berapa, ya. Misalkan C dan D ini positif atau negatif, kalian lihat ya. Misalkan positif itu ke atas. Berarti kalian gambarkan ke atas, begini. Terus misalkan di D negatif, berarti kalian gambarkan ke bawah. Misalkan di A negatif misalkan ya. Atau masih positif, di A positif nih. Nah ini tinggal kalian tarik. Nah, ketemu titik nolnya di mana? Itu adalah posisi dari garis netralnya, tinggal kalian hubungkan. Kalau misalkan kalian gambarkannya seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau gambarkan posisi letak garis netralnya, kalian boleh menggambarkan arah tegangannya baik negatif atau positifnya ini sama-sama ke atas. Jadi misalkan kalian mau gambarkan ditanya kalian sudah tahu nih letak garis netralnya. Ya, jadi kalian gambar nih letak garis netralnya dulu nih. Koordinatnya kan kalian sudah dapat nih, misalkan X-nya di sini, Y-nya di sini nih, kalian gambar nih. Nah, gambar sampai kalian memotong dari tepi penampang kalian. Berarti kalian dapatkan dia di sini, dan di sini adalah posisi tegangan sama dengan nolnya. Jadi nanti waktu kalian gambarkan diagram tegangannya, ini misalkan di A negatif, tapi kalian tetap gambarkan ke atas ya, di ini juga. Nah ini tinggal kalian tarik sampai di titik yang dia nolnya. 0, sini begini. Seperti yang digambarkan ini ya. Nih, saya gambarkan. Jadi ada dua kemungkinan kalian boleh gambarnya seperti itu. Kalau misalkan kalian mau gambarnya tetap semuanya ke atas. Ya. Jadi kalian menggambarkan letak garis netralnya dari hitungan koordinatnya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Saya lagi, Bu. Saya Ya. bertanya, Bu. Tadi untuk tanda negatif yang rumus mencari letak koordinat dari titik netral itu, kan kita itu guna dari tanda negatif itu untuk mengetahui bahwa dia berlawanan dari titik kerjanya kan, Bu. Letaknya itu berlawanan dari titik kerjanya. Nah itu perlu, tanda negatifnya itu perlu kita masukkan lagi ke dalam perhitungannya atau tidak usah lagi? Karena kan tadi Bu beritahu kalau untuk kita mengetahui dia positif atau negatif, kita tinggal berlawanan dari arah, kita bergantung dari posisi dari titik kerjanya kan Bu. Di rumusan X dan Y-nya tetap dimasukkan tanda negatifnya. Tanda negatif ini kan sebenarnya kalian dapatkan dari penurunan rumus, ya kan garis netral itu apa sih? Tegangan sama dengan 0. Jadi kan kemarin kita punya rumus kan gini, tegangan sama dengan 0. Terus kita ambil semuanya nih tandanya kan positif dulu nih, N per A, ya, terus plus M X kali Y per IX, dan seterusnya ya. Ini kita masukin tandanya plus. Nah, makanya waktu kita pindah ruas, tanda plus ini kan menjadi negatif. Ya.
Kan dia memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan nilai X yang ini. Terus dia memotong sumbu Y, X-nya 0. Kita dapat nilai Y-nya. Ya, prinsip matematis mencari titik menggambarkan garis linear ya. Kita buat seperti itu ya. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Jadi kita punya koordinat X dan Y-nya tadi yang garis netralnya. Jadi tanda negatif ini tetap kita tuliskan di perhitungan. Tapi maksud saya kalian jangan bingung, negatif ini bukan berarti negatif secara diagram kartesian ya. X positif, X negatif bukan, tapi dari cuman berlawanan dengan titik kerja gayanya. Jadi waktu kalian masukkan, misalkan kalian disuruh gambarkan, kalian boleh menuliskan langsung koordinat dari garis netralnya adalah minus sekian, X kan X, Y ya. Kalau kalian menuliskan koordinat kan X, Y gini kan ya. Nah ini langsung tuliskan minus 7,5, terus yang Y-nya berapa? Gak apa-apa kalian tuliskan minus aja. Ya, gak masalah. Tanda minus ini cuma menunjukkan itu aja, berlawanan. Jadi ditulis pun gak apa-apa. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, permisi Ibu, saya izin bertanya. Ya, ini siapa ya? Sarah Ibu. Sarah. Oke, Sarah mau bertanya apa? Ibu, tadi untuk gambar diagram tegangannya itu kan kalau misalnya dia garis netral itu digambar, berarti gambar tegangannya itu ke atas semua kan Bu, dia positif atau negatif? Garis netralnya pasti kita gambarkan. Ya. Tadi kenapa garis netralnya saya kalau kalian mau gambarkan ke atas semua, kan kalian nggak tahu nih posisi tegangan sama dengan nolnya di mana. Benar tidak? Kalau kalian punya begini, kalian gambar semua ke atas, pasti kan nggak ada yang memotong dari penampang kalian kan ya? Benar tidak? Iya Ibu. Nah, kalau kalian misalkan gambar ke atas semua, itu boleh. Tapi untuk garis netralnya, kalian gambarkan dengan melihat koordinat garis netral yang sudah kalian hitung dulu. Kenapa? Karena tadi kan kita nggak ketemu nih titik nolnya di mana. Jadi kalian gambarkan posisi garis netralnya. Oh, saya punya garis netralnya di sini. Nih. Dan di sini, ini saya gambar nih. Akan seperti itu ya. Nah, berarti titik nolnya di sini dan di sini nanti. Jadi pada saat kamu menggambarkan dia walaupun ke atas semua nih, titik-titiknya ke atas. Nah, di titik yang nolnya kalian buat seperti ini. Gitu. Nah, jelas ya? Karena tadi kan kalau ke atas semua kita nggak tahu titik nolnya di mana. Berbeda kalau kalian benar-benar gambarkan, oh yang positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, itu pasti waktu kalian hubungkan garis antara tegangan di titik-titik itu pasti ada yang di tepi penampangnya itu yang nol tegangannya. Jelas? Ibu, tapi untuk gambar Bang Rafif ini dia garis netralnya dibuat, tapi tegangan di setiap titiknya dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya Bu? Punya Rafif ini dia gambarnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, tapi itu yang titik apa namanya? D apa itunya ada yang salah dia gambarnya itu. Ya, gambarnya ini ada yang salah untuk penggambaran tegangannya. Cuman dia gambarnya ini kalau saya lihat dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi yang
di titik D itu kan Rafif gambarkan tegangannya negatif. Yang titik C itu positif. Jadi dia gambarkan yang D-nya ke bawah, kemudian yang C-nya ini ke atas. Makanya waktu digambarkan dihubungkan titik C dan D, nah itu ada langsung yang terlihat yang tegangan sama dengan nolnya. Oke. Iya, Ibu paham, Ibu. Makasih, Bu. Ya, jadi yang punya Rafif itu penampangnya ini nih. Penampangnya tuh yang ini. Nah, dia gambarkan yang ininya ke bawah, ini ke atas, ini ke atas ya. Nah, ini A-nya ini seharusnya sih A-nya ini ke bawah, ini ke atas juga nih seharusnya nih. Jadi nanti gambarnya dia pasti ini ada berpotong di sini nih titik nolnya. Terus yang ini nih di titik nolnya, ini di sini. Gitu. Ya. Jadi ini yang negatifnya cuma di titik D seharusnya nih. Kalau lihat dari gambarannya ini. Titik D negatif, terus ketemu berpotongannya garis netralnya adalah yang ini. Di titik nolnya ini. Nih kita punya titik di sini dan di sini nih. Nah, tinggal dihubungin. Gitu. Jelas, Sarah? Jelas, Ibu. Ibu berarti nanya lagi, Bu, kalau berarti penggambarannya itu dia yang negatifnya tetap ke bawah ya, Bu? Berarti Nggak masalah. Jadi kalau kamu mau gambarkan dengan ketetapannya, misalkan kamu mau gambarkan positif itu ke atas, atau kamu mau gambarkan positif itu ke bawah. Berarti semua tegangan yang positif kamu gambarkan ke bawah. Tapi yang negatif kamu gambarkan ke atas. Seperti itu. iya, Ibu. Oke, baik, Oke. Bu. Makasih, Bu. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Berarti yang saya bahas kemarin belum ada yang mengerjakan. Ada yang sudah yang mengerjakan yang minggu lalu? Miss Ibu, saya udah tapi dimensinya kemarin minggu lalu saya nggak catat, jadi mungkin salah dimensi. Salah dimensinya. Ini coba saya share screen aja kali ya. Iya, boleh. Ini Rafif, tolong di stop share dulu. Oke. Oke, kan minggu lalu saya nggak catat soalnya, tapi jadinya kayak gini. Dua 20, 30 ini. IXY-nya ini. Ya, jadi dia lebarnya saya kasih 20, terus yang panjangnya 30. Terus titiknya itu di 20 sama di 15. Oke. 20. Nampangnya sih nggak mungkin 20, 30 sih ya. Ya,
Soalnya kalau kemarin kamu masih ingat kan saya buat titik kerja gayanya itu tidak di salah satu tepi dari penampang. Ya, kalau kamu perhatikan yang dulu tuh tidak di salah satu tepi penampang. Kan gini Bu gambarnya. Kan dia kotak ini kemarin. Ya, Terus ini di sini kan Bu ya kemarin. ya betul. Nah, itu kan tidak di salah satu tepi penampang. Jadi kalau kamu buat tadi 20-30, sedangkan di sininya MX dan MY-nya kamu masukkan 20-15, nah itu kan kayaknya nggak mungkin. Salah Bentar. satu ukurannya tuh 20 cm gitu loh. Ya. Kan ini bentar ya Bu ya. X-nya kan 15 yang 15. Terus yang ini 20. Ya. Ya, Oh iya, maksud saya dari ya betul. dan itu kamu lihat itu udah 20, nggak mungkin kan titik terluarnya itu 20 cm maksud saya. Ya. Ya, Kamu dari situnya. Waktu kamu mau mencari IX, Y, B sama H-nya itu nggak mungkin B-nya 20 cm. Ya. Gitu. Oke, Jevel. baik. Ya, makasih. Yang lainnya ada lagi yang mau bertanya untuk materi ini? Tegangan. Permisi Ibu, Ibu saya udah buat tugas yang kemarin itu Bu, cuman saya masih kurang paham Ibu sama yang di penggambaran tegangan 3 dimensinya. Boleh dibahas sedikit nggak Bu untuk tugas yang kemarin itu? Boleh di-share, Sarah? Ya, sebentar Bu. Sudah terlihat belum? Sudah. Kamu sudah hitung tegangannya, sigma A, sigma B, sigma C-nya? Ini Bu untuk sigma ABC-nya. X dan Y-nya juga sudah. Terus gambarnya belum digambar. Gambarnya saya udah coba Ibu, tapi sepertinya salah. Nah itu Bu. Minus, plus, oke, gambarnya itu udah pasti salah ya. Kamu gambar titik kerja gayanya di situ, garis netralnya nggak mungkin begitu tuh. Ya, Sarah. Jadi langkah paling mudah kamu gambar 3 dimensi dari hasil sigma A, sigma B, sigma C, sigma D aja kamu gambarkan. Pakai skala tapi ya. Coba nih saya coba. Oke, boleh dibantu sebutkan Sarah
titik A di mana? Sini ya? Benar ya? Kemarin Iya, iya, di sini B. iya, Ibu. C, sini D. A-nya kamu dapat berapa? A-nya positif 237,5. Oke, 237,5. Terus di B-nya? Positif 12,5. Ya. Oke, terus di C-nya? Negatif 137,5. Oke, tadi positif saya gambarkan ke atas. Ini saya gambar ke bawah ya. Jadi ya. Kemudian di D, Positif 87,5. oke, positif. Saya panjangin ya, 200 lebih panjang. Tadi yang di C 137 ya. Iya, Nah, ini Ibu. tinggal kamu hubungkan saja nih. Ini sama-sama positif ya. Positif. Nah, tapi yang di sini negatif. Negatif. Oke, jadi kamu nanti ketemu nih titik perpotongannya nih. Di sini dan di sini. Yang tegangannya sama dengan 0. Nah, tinggal kamu tarik. Berarti ini adalah garis netralnya. Nah, kemarin titik kerja gayanya kan di sini ya. Iya, Bu. Oh, ya. Nah, ini kurang lebih kan berarti benar ya. Dia ada berseberangan dengan titik kerja gayanya ya. Seperti itu. Netralnya ini. Aduh. Hapus ini. Nah. Hmm. Ya, pokoknya makanya gambarnya harus benar-benar pakai skala. Jadi terlihat ya. Jelas ya, Tara ya? Gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi kamu tinggal gambarkan nih. Tadi yang positif ke atas semua saya gambar ya. A, B, dan D. C-nya saya gambar ke bawah. Jadi terlihat dia langsung, oh yang nolnya di situ. Waktu digambar dia pasti ada di sisi penampangnya tuh yang 0. Tinggal kamu tarik garisnya ya yang di titik 00 itu. Nah, nanti kamu melihat nih di sini di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini adalah koordinat letak garis netralnya. Tinggal kamu bandingkan dengan hasil analitis perhitungan X dan Y garis netral kamu. Secara skala benar nggak nih posisinya di situ? Nanti kamu ceknya. Ya. Nah, iya, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Ya ada, boleh di stop share, Sarah. Yang lain sudah cukup jelas? Masih ada yang belum mengerti? Silakan ditanyakan dulu yang belum mengerti.
Oke, kalau kalian tidak ada pertanyaan lagi, saya akan kasih kalian tugas. Saya minta kalian kerjakan ya, ini tugasnya. Dan hari ini langsung dikumpulkan di GCR. Ya, saya share soalnya. Ya, ini dari soal ulangan dulu ya, karena diberikan seperti ini. Tapi dulu cuma diminta adalah kalian mencari tegangannya di titik-titik terluar. Nah, di sini saya minta selain